Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufi Triandindarani, NIM 76 dari kelas 3C. Saya di sini akan menjelaskan tentang normalisasi untuk memenuhi tugas basis data. Di sini saya sudah mempunyai PPT yang akan saya presentasikan. Sebelumnya, Ibu dosen sudah menjelaskan apa itu normalisasi basis data. Tugas saya di sini akan menjelaskan ulang pengertian atau sepemahaman saya. Tugas basis data. Normalisasi basis data. Apa sih pengertian normalisasi? Normalisasi database merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Jika kalian adalah seorang database administrator, ketika terjadi sesuatu pada database seperti penurunan kinerja, mungkin Anda akan ditanya, apakah database Anda telah dinormalisasi? Oleh karena itu, mari kita ulas apa itu normalisasi. 2. Tujuan normalisasi. Tujuan normalisasi sendiri adalah pertama, untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi atau belum tepat, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merusak sistem keseluruhan. 3. Istilah-istilah penting dalam normalisasi. Istilah-istilah ini jadi kayak seperti bahasa-bahasa yang ada di dalam normalisasi yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke poin berikutnya. File atau atribut kunci. File atau atribut kunci di sini merupakan setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu field yang dapat mewakili record. 2. Kandidat key merupakan atribut minimal yang secara unik untuk mengidentifikasi sebuah baris, fungsinya sebagai calon PK atau primary key. Yang ketiga adalah composite key, yaitu kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat, primary key. Primary key merupakan kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan baris secara unik. Yang kelima, alternate key atau kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Dan yang terakhir adalah foreign key atau yang biasa kita kenal FK. FK merupakan key di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria. Pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Atau bahasanya seperti ini, ada suatu tabel itu diuraikan. Setelah tabel itu diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel baru itu menghasilkan tabel semula dengan tabel yang awal dengan sama persis, baru dikatakan dengan tabel yang baik atau efisien. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau disebut dependensi. Dan yang ketiga, melanggar BCNF atau Boyd Code Normal Form. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ada juga aturan-aturan dalam normalisasi atau langkah-langkah dalam normalisasi. Ada 6 langkah atau 6 bentuk. 1. Bentuk normal tahap pertama atau disebut 1-F. 2. Bentuk normal tahap kedua. Ketiga, bentuk normal tahap ketiga. Yang keempat, Boyd Code Normal Form. Yang kelima, bentuk normal tahap keempat. Yang keenam, bentuk normal tahap kelima. Normalisasi tahap pertama atau 1-NF, yaitu mendefinisikan atribut kunci, tidak adanya grup berulang, saat atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, di sini saya sudah memiliki suatu tabel. Dalam tabel ini
Baik, kita lanjutkan. Normalisasi tahap pertama, yaitu mendefinisikan atribut kunci, tidak adanya grup berulang. Setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Di sini saya sudah memiliki suatu tabel rental mobil yang memiliki atribut ID penyewa, nama mobil yang disewa, merek mobil yang disewa, ID merek, tingkatan harga, harga sewa. Solusi dalam tabel ini adalah dengan menghilangkan duplikasi dengan menjadi field menjadi tergantung pada satu atau beberapa field, tetapi bukan seluruhnya. Di sini field akan dijadikan primary key antara ID penyewa dan ID merek yang ditandai dengan model huruf italik. Dan kita dapat simpulkan dari tabel ini adalah adanya beberapa kesalahan pada kolom merek mobil yang disewa karena memungkinkan adanya redundansi. Nah, di sini kan adanya pengulangan. Jadi ini itu tidak termasuk satu NF atau tidak termasuk tahap pertama. Karena adanya redundansi itu tadi. Dan yang kedua, normalisasi tahap kedua. Normalisasi tahap kedua mencakup syarat sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1, sudah tidak ada ketergantungan parsial atau di mana seluruh field hanya tergantung pada sebagian field kunci. Field yang bergantung pada satu field haruslah dipisah dengan tepat dan harus berrelasi. Misal, ID penyewa menjelaskan nama penyewa, ID merek, tingkat harga, dan harga sewa per hari. Lalu ID merek menjelaskan merek mobil yang disewa dan merek mobil yang disewa menjelaskan nama mobil yang disewa dan tingkatan harga. Seperti ini. Ini bisa kita simpulkan bahwa tabel ini masih belum sempurna karena ada anomali data. Normalisasi tahap ketiga. Sudah dalam bentuk normal kedua, tidak ada ketergantungan transitif atau di mana field bukan kunci, tergantung pada field bukan kunci lainnya. Pada normalisasi ini, kita mencari solusi dengan cara mencari hubungan transitif di mana tabel non-key harus berhubungan dengan tabel non-key lainnya. Maka didapat seperti ini. Dan kita dapat simpulkan bahwa tabel ini sudah dapat digunakan dan dapat diimplementasikan karena semua tabel sudah tersusun dan terrealisasi dengan baik. Ini adalah salah satu contoh normalisasi dengan 3 tahap. Sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain, yaitu normalisasi boycott dan normalisasi keempat. Hanya saja sangat jarang dipakai. Pada kebanyakan kasus, normalisasi hanya sampai ketiga. Yang keempat, boycott normal form atau BCNF. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensi terdapat setiap atribut dan gabungan atribut dalam bentuk X menuju Y. Tabel tersebut dapat didekomposisi berdasarkan fungsional dependensi yang ada, sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dari dekomposisi. Yang terakhir, setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF atau pada tahap ketiga. Akan tetapi, setiap tahap ketiga belum termasuk BCNF. Perbedaannya untuk fungsional dependensi X menuju A. BCNF tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary key. Yang kelima, normalisasi tahap keempat. Normalisasi tahap keempat ini terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multifield atribut. Untuk setiap multifield dependency atau MVD juga harus mempunyai fungsional dependencies. Dan yang keenam, normalisasi kelima. Bentuk normalisasi kelima terpenuhi jika dapat memiliki sebuah loss list decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya baik, kita lanjutkan. Jika keempat bentuk normal sebelumnya sudah dibentuk berdasarkan fungsional dependensi, 5NF ini dibentuk berdasarkan konsep joint dependence, yakni apabila sebuah tabel telah dikomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil harus bisa digabung lagi atau dijoinkan untuk membentuk tabel semula. Pertanyaan dari saya,
Jika ada suatu kenormalisasian, kemungkinan besar ada juga ketidaknormalisasian. Apakah itu kebalikan dari normalisasi atau bagaimana Ibu? Itu pertanyaan dari saya. Jika penjelasan atau pemahaman saya dalam PPT ini sangat terbatas, saya mohon maaf dan saya izin undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.